Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizwan Mansyah, teknik matematika kelas 1. Kali ini akan menjelaskan dari kuliah matematika polimer, yaitu tentang geologi dan mass flow. Tentang geologi ini adalah studi aliran materi, di mana aliran itu adalah hadirnya deformasi kuntuni di bawah tekanan yang tetap dan tidak akan berbalik jika tidak ada gaya yang dilakukan sebaliknya. Untuk ini kita fokus pada liquid karena gas itu biasanya masuknya ke arah aerodinamika. Untuk liquid sendiri ada di bagian dari jenis, yaitu ada Newtonian dan Newtonian. Newtonian ini sendiri adalah ketika tegangan geser dan kecepatan geser itu stabil. Jadi mau anda geser cepat ataupun secara lambat, viscositasnya akan sama-sama aja seperti air lah contohnya. Lalu untuk non-Newtonian ini sendiri ada dua mekanisme, ada shear thinning dan shear thickening. Untuk shear thinning sendiri ini adalah ketika shear rate-nya naik, maka viscositasnya akan turun. Maka semakin kita aduk, semakin kita gerak-gerakin, dia malah makin liquid. Ini ada dua jenis, ada Bingham plastik dan pseudoplastik. Di Bingham plastik ini dia awalnya lebih hampir solid, seperti pada mayones atau pasta gigi. Mungkin anda pernah lihat kalau dia posisinya diam-diam aja, dia akan membentuk sebuah hip atau sebuah kayak gundukan, dan itu terlihat shiny, ada glossy di luarnya. Itu terjadi karena hal ini. Berbeda dengan pseudoplastik, di mana ini terjadi ketika dia sudah menjadi liquid, baru ketika dia tambah mengalir. Lalu yang kedua ada shear thickening, yaitu ketika shear rate naik atau makin digerakkan, maka dia akan makin sulit bergerak. Contohnya mungkin ada kalian sudah lihat, yaitu oblek itu biasanya dari dari pati corn atau something. Yang kedua ada biasanya pasir tambah air, seperti main di sana pasir biasanya terpengaruh dengan adanya shear thickening. Lanjut, pada polimer sendiri kita biasanya menggunakan pseudoplastik. Kenapa sih kita menggunakan pseudoplastik? Karena kita melihat bahwa adanya extrusion dan injection molding. Saya punya contoh di sini. Ini ada 4 warna dalam satu injection molding. Dengan pertama kita menggunakan pseudoplastik ini untuk bisa memasukkan mengalirkan plastik-plastik yang awalnya cukup berat ini ke celah-celah kecil seperti ini. Yang kedua adalah kita dengan mengetahui bagaimana sifatnya dia di bawah tekanan yang berbeda, di bawah shear rate yang berbeda, maka kita bisa menghitung bagaimana sih ini ke sini tuh butuh berapa lama dan sebagainya, sehingga kita bisa merekayasa secara lebih presisi. Terus kenapa sih pseudoplastik ini terjadi pada plastik biasa? Itu biasanya ada hubungannya dengan molekulnya itu sendiri, dimana kita molekulnya biasanya adalah rantai, dimana rantai itu cukup mudah untuk membelit, ya, mudah untuk terikat satu sama lain. Ketika kita berikan shear rate makin banyak, maka ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama adalah dia akan tidak untangle itself, tidak membelitkan dia sendiri, pelan-pelan lepas antara satu sama lain. Untuk kedua ya cukup putus saja, tapi ini cukup jarang terjadi kecuali ada degradasi. Nah, sehingga daripada itu yang mempengaruhi viscositas sebenarnya ya dari molekul itu sendiri, dari besarnya molekul itu biasanya dari seberapa panjang sih rantainya. Itu ujinya adalah gel permeation, yaitu dimasukkan ke dalam sebuah kolom-kolom, dimana kalau dia keluarnya cepat berarti gede, keluarnya lambat berarti kecil. Dan kedua ada interaksi antar molekulnya seperti PVC. Kalau PVC itu ada hubungan antara A dan Cl. Atau contoh lainnya adalah kita memberi aditif ataupun filler, di mana ada semacam ikatan semu antara rantai polimer yang kita buat untuk sebuah hal lainnya. Itu nanti kita akan jelaskan lagi. Untuk yang eksternalnya itu ada suhu dan tekanan, ya ini sih standar karena ya digerakkan, jadinya diberikan energi, dia bergerak vibrasi dan makin jauh. Dan aku mengutip salah satu profesor dari kalau nggak salah dari Prancis ya di sini, itu bahwa kita untuk geologi plastik ini kita material simpel tapi flow-nya yang sulit karena adanya shear thinning. Oke, lanjut. Tadi aku udah ngomongin tentang entanglement kan. Berarti itu ada perilaku belitan, dia akan mengubah shear rate ketika belitannya itu menjauh dan terurai. Ini biasanya kita hitung dengan adanya polydispersity index atau PDI, yaitu persebaran berapa sih panjangnya molekul. Biasanya hubungannya PDI dengan besar rantai ini agak berbanding terbalik ya terhadap nanti hasil shear-nya. Bisa kita lihat di bawah, aku nggak akan lihat kalau ini yang atas, dimana kalau rantainya makin besar maka belitan yang ada makin susah untuk dipisahkan, pasti dong. Kayak kalau udah panjangnya kita aja harus menarik cukup jauh untuk memisahkan dia dari koloninya, dimana untuk unbelit
Sulit. Untangle itself is harder. Sementara pada PDI, kalau PDI-nya kecil, maka dia lebih mempertahankan bisa dapat mempertahankan belitannya. Ini PDI itu karena apa sih? PDI itu kan lebih karena kata-kata ya. Kata-kata dari kata-kata dia lebih ke min dari em, bukan min deh, modus dari panjang kata itu sendiri. Jadi makin paling banyak itu yang mana sih? Dia kalau makin berbeda-beda, maka ya makin gampang terurai dibandingkan kalau dia sama-sama besar gitu deh. Kayak lanjut, tadi aku juga udah ngomongin tentang bahwa filler dan aditif ini mempengaruhi MFI kan. Nah, sebenarnya pengaruhnya itu bisa dua, bisa meninggikan MFI atau bahasanya adalah menambahkan mass flow rate-nya makin susah untuk bergerak, atau menurunkan MFI, yaitu maaf balik, meninggikan MFI berarti makin mudah mau bergerak, dan menurunkan MFI itu makin sulit bergerak. Nah, hal ini terjadi karena adanya interaksi antara molekul itu sendiri dengan aditif-aditif yang diberikan. Seperti contoh, untuk meninggikan FMI atau mempermudah gerakan, maka kita harus menghilangkan interaksi antara molekul yang terjadi. Contohnya adanya plasticizer dan softener. Terus kemudian ada flame retardant. Flame retardant ini cukup spesial karena dia dengan cara untuk menghilangkan api, biasanya kita putuskan kan, harus putuskan adanya chain reaction itu, sehingga akhirnya dengan dia menggunakan cara adalah memutuskan adanya hubungan antara satu rantai itu dengan adanya dia sendiri. Jadi akhirnya interaksi molekuler agak lebih berkurang. Sementara untuk menurunkan MFI atau menaikkan viscositas itu biasanya kita adalah memanjangkan rantai ataupun menghambat gerakan, seperti ada chain extender, filler, zinger, dan pigment, sehingga kita mengurangi pergerakan lain. Untuk aditif lain ya ini case by case basis, saya juga belum menemukan persisnya gimana untuk masing-masing polimer, jadi itu agak eksperimental. Oke, lanjut lagi. Untuk flow sendiri ini adalah pergerakan kan. Pada flow liquid ini ada hubungannya dengan di antara dia dari titik statis dan titik yang apa bahasa ya, ada titik yang bergerak. Jadi ada perbedaan gerakan di antara yang dia duduk dengan yang statis dan dengan yang tidak statis. Ini yang nantinya akan digunakan pada pengujian yang namanya reometer berbasis rotasi. Lalu sebenarnya saya menyisipkan di tengah itu ada shear thinning dan shear thickening ya, bahwa di dalam shear thinning itu dia malah flow-nya itu makin mudah. Kenapa? Karena dia malah membuat sebuah jalur-jalur, sebuah bahasa apa ya, layer-layer, sebuah lamina untuk masing-masing bagian untuk bergerak, dibandingkan dengan yang shear thickening, bahwa malah dia membentuk sebuah kayak apa ya, perkumpulan gitu, bulk gitu, buat malah menyulitkan. Ini mungkin mirip kalau di metal itu adanya inklusi ataupun apa ya bahasa ya, ya pokoknya kayak gitu lah. Cukup Anda tahu. Untuk kemudian kemudian untuk pengujiannya biasanya kita menggunakan reometer rotasi. Ini salah satunya ya. Nanti ada juga yang MFI. Di reometer rotasi ini kita seperti tadi, bahwa ada perbedaan di antara gerakan yang dia pada statis dan pada yang bergerak, sehingga kita bisa menghitung antara shear rate dan deformationnya menggunakan torsinya, menggunakan speednya, atau deflection angle. Deflection angle tuh berapa dia bergerak dibandingkan perbandingan bergerak di antara dia yang statis dan dinamis, itu bisa dilihat di bawah. Untuk pengujiannya ada dua jenis, ada oscillatory dan shear. Oscillatory ini yang menggunakan frekuensi atau amplitude tertentu untuk melihat viskositas dan thixotropi. Viskositas ini berarti ada elastisitas, sehingga jika digerakkan dia akan agak kembali lagi, sementara thixotropi itu lebih berhubungan dengan makin penambahan waktu, maka ada perubahan dengan shear rate. Ini caranya ya digerakkan berulang-ulang, jadi kita bisa kira-kira mengetahui lah. Oh, bukan hanya berulang-ulang, kadang dia juga bisa adanya sub speed, jadi dia bergerak diam dan seterusnya. Kemudian kalau ada fixture ya, ini menggunakan perputaran terus-terusan ya. Ini yang biasanya sama adalah pada shear rate-nya atau kecepatannya. Jadi kita nanti tinggal melihat torsinya itu berapa sih yang dihasilkan dari liquid tersebut. Oke, tadi aku udah lanjut, kita udah ngomongin tentang mass flow index dari tadi, tapi apa sih lebih jelasnya mass flow index itu? Mass flow index itu adalah
uji umum tentang fasilitas dari polimer itu sendiri. Cuman dia hanya melihat pada sebuah tekanan konstan pada suhu konstan. Dia tidak percaya dengan DI, tidak pseudoplastisitas, tidak melihat adanya shear thinning. Shear thinning itu tidak berpengaruh. Uh, dan cara menghitungnya adalah kira-kira adalah dengan massa yang keluar dalam 10 menit pada tekanan dan suhu tertentu pada alat itu. Standarisasinya ada di ASTM dan ISO, itu mengatur suhu dan tekanan saat uji. Biasanya kalau dari saya baca-baca itu suhunya itu ada di antara 190 sampai 290, dan tekanannya dari sekitar 2,18 kilo sampai 5 kilo. Itu bergantung pada uh, apa ya, bergantungnya pada sebenarnya ini sih, apa maaf, pada titik melt dari plastik itu, plastik yang akan diujikan. Nah, uh, atas karena tadi dia hanya menguji di antara suhu dan tekanan tertentu, akhirnya dari kurva viskositas yang tadi udah ditunjukkan di awal, dia hanya menunjukkan salah satu titik, tapi nggak apa-apa. Karena apa? Karena titik itu cuman, MFA itu biasanya hanya digunakan untuk mengetahui bahwa tidak ada perbedaan jauh untuk flow di antara satu batch dengan batch yang lainnya, atau bahasa kita ini untuk quality control aja dengan sertifikat, biar kita tahu oh ini nggak terlalu beda kok dengan yang lain. Oke, lanjut. Melt flow index ini hubungannya adalah dengan gram per 10 menit. Jadi semakin kecil semakin bergerak, seperti yang tadi di awal. Ya, untuk perhitungannya itu sudah ada bahwa dia ada load, ada piston, dan ada heater. Di luarnya kita menghitung keluarannya dengan die. Die ini biasanya berukuran 2 mm untuk pembukaannya dan panjangnya sekitar 10 mm. Ya, 10 mm, 80 mm maksudnya. Jadi yang kita hitung adalah nanti yang keluar tuh udah berapa gram. Ada juga perhitungan lainnya dengan apa ya? Dengan tekanan yang sudah terjadi, atau buat saya berapa jauh turun pistonnya. Itu hitungannya ada di tengah. Karena ini ada dua cara ya sebenarnya untuk ini. Ada yang manual. Manual ini biasanya digunakan dengan MFI rendah, itu yang tadi kita hitung langsung. Dan yang kedua ada yang otomatis. Ini yang kita lihat dari berapa jatuh pistonnya. Itu yang B atau yang otomatis, ada kelebihannya adalah kita bisa menghitung dengan volume flow rate-nya. Tinggal yang rumus di bawah itu yang B plusnya itu tinggal dikurangin D-nya. Untuk faktor yang mau mengatur flow index ini ya seperti tadi aku udah bilang bahwa ini mirip-mirip dengan viscositas dan mirip-mirip dengan hubungannya kira dengan rantainya, butuh suhu, butuh beban, butuh berat molekul, dan distribusi molekul. Oke, lanjut. Lalu gimana sih hasil dari MFA ini terhadap produk akhir? Sebenarnya karena ini berhubungan dengan viscositas saja, akhirnya hubungannya ada dua jenis. Pertama ada hubungannya pada proses, dan ada hubungannya dengan produk. Dalam produk itu sendiri, MFI ini karena dia bergantung dengan panjang molekul, akhirnya pada kebanyakan kasus MFI ini semakin apa ya, semakin tinggi MFI atau semakin mudah dia bergerak, malah dia lebih tidak kuat. Karena apa? Karena berarti dia molekul-molekulnya lebih pendek. Akhirnya ini berhubungan dengan cell strength, fleksibilitas, shear strength, back strength, overlimit, elongation, dan bahkan ada hubungan dengan kejernihan. Tapi malah kalau biasanya ya kalau molekulnya pendek-pendek ataupun dia MFI-nya tinggi, dia malah lebih jernih karena ada lebih banyak ruang-ruang antara molekul-molekul itu sendiri. Setidaknya dia nggak terlalu ngumpul gitu loh. Hubungannya juga dengan glossiness atau apa bahasanya, atau pengilapan di area permukaan, bahwa itu hubungannya tadi bahwa semakin besar MFI atau semakin kecil molekul, maka dia akan lebih, biasanya ya, lebih mengkilap. Jadi sebenarnya ya sama-sama aja sih. Gimana ya, jadi ya kejernihan maaf jadi sifatnya itu ya akhirnya mirip dengan urusannya dia dengan molekul, panjang molekul-molekul ya.
Terus untuk padaman waktu kita sendiri, bahwa MFI ini mempengaruhi pada proses apa sih yang kapan kita bisa menggunakan plastik ini, kapan kita harus melakukan perubahan terhadap plastik, kapan kita harus menata plastik itu. Kenapa? Karena biasanya dalam produksi-produksi itu kita memiliki sebuah MFI yang set, di mana MFI hanya bisa maksudnya produksi hanya bisa dilakukan pada MFI dari segini sampai segini. Kenapa sih? Karena biasanya kita produksi plastik kan kebanyakan basisnya adalah ekstrusi ya, atau biasanya kita menekan plastik itu menuju suatu mold, baik itu injection, baik itu extrusion dan lain-lain ya. Jadi akhirnya kita membutuhkan MFI yang sebenarnya lebih tinggi, semakin bagus. Kenapa? Karena pada saat MFI itu tinggi, dia akan lebih mudah mengalir dan bisa masuk ke celah-celah tanpa membentuk gelembung-gelembung. Namun ada beberapa proses di mana dia menginginkan MFI malah lebih rendah. Kenapa? Karena dia nggak terlalu pengen sih, dia nggak terlalu pengen untuk segitunya banget, gak butuh untuk mengalir itu. Kenapa? Karena biasanya mereka memiliki bentuk yang khusus, atau intinya dia lebih ke untuk menjaga bentuk yang ingin kita gunakan. Nah, namun namun tak mengapa biasa MFI ini masih bisa dirubah-rubah. Kenapa? Karena ya tadi adanya pseudoplastik. Jadi jikalau MFI yang kita gunakan itu tidak terlalu sesuai dengan apa yang sebenarnya proses yang kita gunakan, maka ya yang kita butuhkan adalah pemberian syaratnya aja. Ini biasanya dieksploitasi pada bentuk-bentuk pada extrusion maksudnya. Pada extrusion ini molekul itu mungkin nggak terlalu dapat bergerak segitu mudahnya, dan biasanya MFI-nya juga nggak pengen terlalu tinggi. Maka dari itu dia menggunakan sebuah screw di dalam mesinnya itu untuk menggerakkan dan membuat gesekan antara plastik dengan screw dengan permukaan luar holder. Maka dari itu dia tetap bisa mengalir. Nah, inilah yang biasanya kita eksploitasi dalam manufaktur polimer, yaitu adanya shear dan shear tinning. Namun penggunaan metode-metode itu juga tidak lepas dari adanya potensial masalah yang dapat terjadi. Seperti contohnya, aku punya dua contoh yang biasanya cukup besar. Ini adalah die swelling dan shearing. Die swelling ini terjadi ketika MFI-nya kita terlalu tekan, terlalu jauh, terlalu tinggi. Jadi ketika shear tinning itu telah terjadi, lalu dia melewati extruder ataupun apapun itu, dia akan kembali ke MFI yang aslinya, dan akhirnya dia mengembang atas karena relaksasi dari viskoelastisitas itu sendiri. Itu tentu nggak dipengenkan dong. Masa tiba-tiba ada yang gede sih itu. Untuk mencegahnya ya biasanya kita mengontrol dari MFI-nya, mengontrol dari shear rate yang kita berikan, sehingga itu tidak terjadi. Kadang juga kita bisa mengubah panasnya ya. Jadi itu hubungannya lagi-lagi sebenarnya sama ya viskositas, tapi ya emang saling berhubungan. Yang kedua adalah adanya shear heating, di mana dari radian panas akibat gesekan. Ini adalah ketika ekstrusi kan dia ada gesekan dengan die ya. Nah, jadi yang di die ini dia masih panas dibandingkan yang dalamnya. Cukup berbalik ya. Biasanya kalau dikasih ini kan yang permukaannya dulu yang udah dingin baru dalamnya. Ini malah jadinya kebalikan ya. Alhasil akhirnya surface finishnya itu malah jadinya jelek, atau malah di beberapa itu adanya spek yang mirip dengan die swelling, dimana bagian luarnya itu ada yang berbeda-beda dan itu kurang baik. Ya udah, akhirnya ya MFI ini emang harus sesuaikan, karena MFI ini juga rentangnya cukup jauh, banyak pengaruh-pengaruhnya, dan sebenarnya it's not a reliable method to determine whether we can use this product on our process, but in the end it's the easiest way to make sure that what we got is on spec with what we need. That's all for it. Untuk referensinya silahkan baca di case tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.